Terima kasih Mas Arya, sama-sama. Semoga motornya sekarang lebih nyaman dipakai. Arya, Clara sudah nunggu di gudang. Katanya ada kejutan buat kamu. Pas banget. Hari ini aku mau melamar dia. Semoga setelah hari ini, semuanya berubah. Maaf bikin nunggu. Jangan bergerak! Barang! Ada apa ini? Barang bukti sudah ditemukan. Saya tidak tahu apa-apa! Dino, bantu jelasin sama mereka! Clara, kamu percaya sama aku kan? Dia pelakunya. Semua barang bukti ditemukan di gudang yang kamu sewa. Gudang itu bukan punya saya. Itu cuma tempat saya ambil spare part motor, Pak. Itu bukan tantangan saya. Clara, bilang sama mereka. Kamu tahu aku tidak mungkin melakukan ini. Saya melihat sendiri Arya membawa tas itu ke dalam gudang. Kesaksian saksi sudah cukup jelas. Yang Mulia, tidak ada bukti bahwa si jari klien saya ditemukan pada uang maupun dokumen tersebut. Namun ada 2 saksi yang melihat langsung terdakwa melakukan transaksi. Saya melihat sendiri Arya menerima uang itu. Dino, kenapa? Keberatan ditolak. Pengadilan memutuskan terdakwa Arya Prasetyo terbukti bersalah. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. Terima kasih sudah percaya sama saya. Saya akan cari cara membuktikan kamu tidak bersalah. Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa lagi. Ikuti aturan kalau masih mau pulang hidup-hidup. Anak baru, ada biaya masuk. Maaf, saya tidak punya apa-apa. Kalau begitu, bayar pakai tenaga. Saya tidak cari masalah. Di sini, masalah yang cari kamu. Kalau dia terluka, kalian yang akan rugi. Terima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Kalau mau bertahan di sini, belajar melihat sebelum bergerak. Maaf, apa kita pernah bertemu? Belum. Tapi aku sudah lama menungguimu. Arya Prasetyo, akhirnya kamu datang juga. Bagaimana Bapak tahu nama saya? Di tempat seperti ini, yang bertahan bukan orang paling kuat, tapi orang yang paling tahu kapan harus bergerak. Pak Tua, anak baru itu cuma bikin masalah. Kalau kalian terus menggangguinya, kalian yang akan menyesal. Saya tidak kenal Bapak. Kenapa Bapak membantu saya? Karena aku pernah melihat tatapan seperti itu. Tatapan orang yang kehilangan semuanya karena dikhianati. Kalau terus hidup dengan kemarahan, kau akan hancur sebelum keluar dari tempat ini. Kalau bukan marah, lalu apa yang harus saya lakukan? Belajar. Orang yang menjebakmu tidak menang karena lebih pintar. Mereka menang karena mereka berpikir lebih jauh. Ini buku Bapak. Sekarang milikmu. Kalau saya belajar dari Bapak, apa hidup saya masih bisa berubah? Bukan cuma hidupmu. Kalau kau cukup kuat, kau bisa mengubah hidup banyak orang. Mulai hari ini, jadilah muridku.
Hari ini pelajaran pertamamu. Menghentikan mereka? Bukan. Mengendalikan mereka. Tanpa satu pukulan pun. Mana mungkin. Kalau mereka berkelas sekarang, besok hak kunjungan satu blok bisa dicabut. Sudah, bubar! Saya cuma memanfaatkan orang yang paling berpengaruh. Itulah bedanya korban dengan pemimpin. Korban bereaksi. Pemimpin membaca keadaan lebih dulu. Kenapa Bapak punya foto ayah saya? Karena ayahmu pernah menjadi orang yang paling aku percaya. Bapak belum jawab pertanyaan saya. Kenapa ayah saya ada di foto ini? Karena ayahmu pernah bekerja bersamaku. Kalau begitu, Bapak tahu siapa yang menghancurkan hidup keluarga saya? Aku tahu sebagian. Tapi belum saatnya kau mengetahui semuanya. Kalau sekarang ku beritahu semuanya, yang kau cari hanya balas dendam. Bukan kebenaran. Bukankah dua-duanya sama? Tidak. Balas dendam lahir dari emosi. Kebenaran lahir dari kesabaran. Semua dokumen yang berkaitan dengan Surya Wijata dan Bima Prasetyo, musyankan. Bagaimana kalau ada audit, Pak? Kalau dokumennya tidak ada, tidak akan ada yang bisa mempertandingannya. Ada satu hal yang bisa kupastikan. Ayahmu bukan meninggal karena kecelakaan. Hari ini, aku tidak akan membantumu. Kalau mereka berkelahi, semua orang rugi. Kalau begitu, buat mereka sadar sendiri. Kalian boleh berkelahi. Tapi setelah itu, hak kerja satu blok dicabut. Hak kunjungan juga bisa dihentikan. Kalian siap menanggung akibatnya? Kalau Bapak diam saja, besok semua orang akan menyalahkan Bapak. Sudah, tidak ada yang berkelah hari ini. Apa yang kau pelajari hari ini? Orang lebih mudah mengikuti kalau mereka merasa keputusan itu datang dari diri mereka sendiri. Bagus. Seorang pemimpin tidak memaksa orang berjalan. Dia membuat orang ingin berjalan bersamanya. Pak Surya, surat keputusan remisi untuk Arya sudah turun. Masa hukumnya dipercepat. Waktunya hampir tiba. Arya Prasetyo, bereskan semuanya. Hari ini kamu bebas. Jangan lupakan pelajaran dari tempat ini. Saya tidak akan lupa. Semua yang perlu kupelajari padamu sudah selesai. Yang tersisa adalah apa yang akan kau lakukan di luar sana. Terima kasih. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya sudah hancur. Ini Simpan. Suatu hari, kau akan tahu kenapa benda itu harus berada di tanganmu. Selamat datang kembali. Maaf, aku belum bisa menyelamatkanmu waktu itu. sekarang bukan waktunya menyalahkan siapapun. Sekarang, saatnya mencari kebenaran. Aku kembali. Pengalaman kerja Anda sebenarnya bagus. Maaf, kami sepertinya tidak bisa melanjutkan proses ini. Boleh saya tahu alasannya? Perusahaan kami punya kebijakan tidak menerima mata narapidata. Aku masih punya beberapa kenalan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cari pekerjaan. Terima kasih.
Tapi aku tidak mau diterima karena dikasihani. Kamu masih sama seperti dulu. Bukan, aku sudah banyak berubah. Yang tidak berubah, aku masih ingin membuktikan kalau mereka salah. Kamu kenal orang di sana? Belum. Tapi sepertinya takdirku dimulai dari sana. Silakan langsung ke divisi operasional, Pak. Mulai hari ini, Saudara Arya bergabung sebagai staf operasional. Ada pegawai baru? Iya Pak Aldi. Kelihatannya pengalamanmu biasa saja. Semoga kamu tidak memperlambat tim kami. Pak, kalau pengiriman ini terlambat, perusahaan kena denda. Siapa yang punya solusi? Kalau armata dari gudang timur dialihkan ke jalur selatan, keterlambatan bisa dipangkas hampir 2 jam. Kamu yakin? Kalau saya salah, saya siap bertanggung jawab. Bagus, Arya. Kerja pertamamu langsung menyelamatkan proyek. Pak Aldi, staf baru itu yang menyelamatkan distribusi hari ini. Siapa sebenarnya orang ini?